nyeri gitu loh, sampai nggak bisa, kalau kaku. Kaku. Kalau untuk sholatnya gimana? Ya nggak repot gitu. Repot ya. Iya. Terus aktivitasnya gimana Pak waktu sakit? Ya, kita ini kalau sholat ya sambil duduk aja kan dulu. Duduk. Sholatnya sambil duduk karena emang benar-benar sakit ya Pak ya. Nah, terus kalau yang untuk asam urat sakitnya yang bagian apa? Nah, sini bagian dengkul karena pindah sampai kaku bawah, pindah lagi ke sini gitu. Kalau makan daun-daun apa sayur bayam, sayur singkong kumat gitu. Tapi enak Pak dimakan. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau asam uratnya kambuh yang sakit lutut, kadang pindah sampai ke kaki, ya, cuma bagian kaki aja, tangan enggak. Ya. Itu rasanya gimana Pak? Rasanya kenyut gitu. Terus untuk jalannya gimana? Jalannya yang berangkat Dulu sampai berangkat. Iya, sampai. Oh, itu berapa lama Pak? Ya, sebenarnya nggak lama sih, paling 6 bulan. Gak lama, cuma 6 bulan. Ya, jadi dulu kata bapak saya, ya Bapak Ibu, ya waktu asam uratnya kambuh itu yang terasa sakit bagian lututnya, bahkan sampai bisa pindah ke bagian kaki. Itu pun ya Bapak Ibu pernah bapak saya sampai nggak bisa jalan ya Pak ya, sampai berangkang-berangkang. Itu sakitnya berjalan sampai 6 bulan. Ya. Lupa Pak berapa kemarin asam uratnya? Lupa ya. Nah, ada kolesterol nggak? Tapi tadi bilang 100 apa 100-nya? Mungkin garam gitu kan, tahu lah. Tensinya. Oh, iya. Maklum ya Bapak Ibu ya. Jadi kata bapak saya kalau untuk bagian yang pinggul ya Bapak Ibu ya sampai ke tulang ekor itu benar-benar sakit, benar-benar nyeri. Sampai kalau untuk sholat ya Bapak Ibu susah. Jadi waktu dulu sholatnya itu sampai duduk Bapak Ibu karena benar-benar untuk ditekuk. Sampai berapa dulu Pak kuatnya segininya duduknya? Seberapa coba kasih contoh? Dulu waktu sakit seberapa kuatnya? Segitu aja. Oh, kuatnya segitu aja ya Bapak Ibu. Nanti dulu sekarangnya, enaknya nanti dulu, sakitnya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari keluhan Bapak dua itu yang benar-benar menyiksa yang mana? Ya waktu ini apa namanya rokok itu masih bisa dapur nggak bisa. Benar-benar sakit ya. Jadi keluhannya cuma dua Bapak Ibu, tapi benar-benar menyiksa Bapak Ibu yang sholat nggak bisa, jalan nggak bisa, sampai berangkang ya Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu ya kalau misalnya Bapak Ibunya di posisi seperti Bapak saya ini, ya kira-kira kuat nggak? Kalau punya keluhan seperti itu sampai nggak bisa jalan, kuat nggak? Bapak Ibu bayangin aja dulu ya. Nah dari keluhan Bapak yang dua itu upaya apa saja yang udah dilakuin? Udah berobatnya kemana aja? Ya ke dokter beauty, ke mantri banyak. Udah banyak ke dokter, ke mantri udah. Yang paling jauh udah belum? Belum. Mau terdekat aja ya ke rumah sakit. Nah jadi Bapak cuma berobat aja, berobat rumah sakit. Itu kan yang namanya berobat, itu pasti dikasih yang namanya obat, ya Pak ya. Berarti dulu minum obat. Minum obat ya sebentar sembuh, nanti kumat lagi. Seharinya dulu berapa kali minum obat ya? 3 kali, anjuran dari dokter 3 kali. Seharinya 3 kali. Itu untuk semua keluarnya asam urat sama tidurnya. Ya semua. Ya, kadang-kadang dikasih obat tidur, cuma ini apa asam uratnya kumat gitu. Oh berarti kalau Ya nggak cocok gitu loh. Iya, minum obat tidur ininya apa asamnya kumat. tidurnya sembuh, kakinya sakit. Ya. Oh kayak gitu. Seharinya 3 kali. Sekali minum berapa butir obatnya? 3 gitu. 3. Jadi berapa butir Bapak Ibu yang diminum? 9 butir ya Bapak Ibu. Nah ketika sakit minum obat apa yang dirasain Pak? Ya dirasain enteng ya, sembuh sementara itu. Nanti kalau kumat lagi. Kumat lagi ya, kakinya menyut lagi, pinggulnya sakit lagi ya Pak ya. Jadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kata bapak saya ya Bapak Ibu
Ibu ya. Jadi yang namanya obat ini tidak bisa menyembuhkan dari akar penyakit. Sedangkan akar penyakit kita itu adalah darah kotor ya. Selain darah kotor juga tulang belakang yang bermasalah ya Bapak Ibu. Tandanya kalau kita pengen sehat, pengen sembuh, seharusnya darah kotornya yang dibersihkan ya, tulang belakangnya yang diperbaiki. Tetapi ketika kita sakit minum yang namanya obat, ini fungsi obatnya hanya meringankan rasa sakit Bapak Ibu, hanya mengurangi rasa sakit. Obatnya tidak bisa membersihkan yang namanya darah kotor. Jadi yang namanya obat tidak bisa menyembuhkan dari akar penyakit, tapi yang namanya obat hanya meringankan rasa sakit. Nah, itu Bapak dulu minum obatnya berapa lama? Ya ada 3 bulan. Ada 3 bulanan Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan beliau seharinya minum obatnya 9 butir ya Bapak Ibu ya. Nah berarti ketika minum obat tidak sembuh ya, sembuhnya cuma sebentar ya, berarti merasakan rasa sakit pinggul sama kakinya itu udah berapa bulan? Udah hampir setahun setengah. Hampir setahun setengah. Jadi waktu sholat sampai duduk itu sampai berapa lama Pak? Itu 6 bulan gitu. 6 bulan sholatnya duduk ya. Terus yang kata Bapak tadi jalannya sampai berangkat itu 1 minggu gitu. 1 minggu Bapak Ibu. Bayangkan beliau yang dalam 1 minggu jalannya sampai berangkat ya Bapak Ibu ya. Menyiksa atau enggak? Menyiksa ya Bapak Ibu ya. Aktivitasnya terganggu ya, ibadahnya terganggu ya Bapak Ibu ya. Nah Bu Revinya mau tanya nih Pak ya, Bapak datang ke lingoterapi ke sini ya, yang ngajak siapa? Yang ngajak anak saya. Terapi nggak? Terapi ya. Namanya siapa? Namanya Munara. Ibu Munara. Iya, Ibu Munara yang ngajak Bapak terapi ke sini ya Pak ya. Nah terapinya udah berjalan berapa lama? Saya. Ya. Saya udah 12 hari. 12 kali. Berapa? 12. 12 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak saya ini terapinya sudah berjalan selama 12 hari. Nah awal-awal pertama terapi ya Pak ya, reaksi apa yang didapatkan? Ya yang saya keringat keluar, terus gatal-gatal, terus ya begitu aja. Gatal-gatal keluar balik. Cuma keringat sama gatal-gatal aja ya. Oke Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak saya ini ya Bapak Ibu awal-awal terapi dapat reaksinya gatal-gatal ya, keringatnya banyak yang keluar. Itu dapat reaksinya di hari keberapa terapinya? Hari kedua baru dapat reaksi ya. Jadi hari kedua dapat reaksinya gatal-gatal Bapak Ibu. Kenapa? Tandanya sisa obat-obatan yang selama ini Bapak saya konsumsi dikeluarkan melalui yang namanya pori-pori keringat ya Bapak Ibu ya, keluar lagi mengikuti yang namanya keringat. Nah di sini Guru Revinya akan menjelaskan tentang yang namanya reaksi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang baru-baru masih bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika awal terapi Bapak Ibu dapat yang namanya reaksi. Apa itu reaksi Bapak Ibu? Proses awal penyembuhan ya, dimana penyakitnya Bapak Ibu, racun-racunnya ataupun sisa obat-obatannya dikeluarkan melalui yang namanya reaksi. Salah satunya contohnya seperti Bapak saya ini ya Bapak Ibu ya, dapat reaksinya badannya gatal-gatal. Tandanya sisa obat-obatan yang selama ini Bapak siapa namanya tadi Sugito konsumsi ini dikeluarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibunya dapat yang namanya reaksi, jangan takut. Selain ada gatal-gatal, reaksi ada yang badannya jarem ya Bapak Ibu ya, ada yang sakit kepala, bahkan yang punya asam lambung bisa mual, bisa muntah ya, ada yang gatal-gatal, ada yang buang air kencing terus-menerus ya. Intinya semua ini adalah proses pengeluaran sisa obat-obatan ataupun racun-racun di dalam tubuh. Jadi kalau Bapak Ibunya terutama
masih baru-baru, nanti kalau setelah diterapi badannya kerasa sakit, ya badannya kerasa nggak enak, bapak ibunya jangan takut, paham? Paham. Kalau sudah mendapatkan yang namanya reaksi, tandanya penyakit bapak ibu sudah dikeluarkan. Kalau sudah dapat reaksi, dilanjutkan terapinya, jangan sampai berhenti, ya bapak ibu ya. Nah bapak awal-awal dapat reaksi, badannya kerasa gatel, ya pak, itu takut atau enggak pak? Enggak. Enggak takut. Ya karena udah dikasih penerangan sama Ibu Tuti. Ya. Udah dikasih arahan ya kalau itu adalah proses penyembuhan. Nah dari awal terapi dapat reaksi itu sampai sekarang pernah nggak bolong terapi? Belum. Belum pernah bolong, rutin. Jadi berjalan 12 hari itu rutin. Nah dari awal reaksi dapat gatal-gatal, setelah gatal-gatal perubahan apa yang bapak dapatkan? Alhamdulillah badan sehat ini pinggang juga nggak sakit lagi. Pinggangnya nggak sakit lagi. Terus kakinya? Kakinya enteng, ya. Bisa lari, bisa lari lagi. Wah, bisa lari lagi bapak ibu, kasih tepuk tangannya ya. Yang tadinya kata bapak saya nyeri, ya untuk sholat susah. Sekarang sholatnya gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar, nggak pakai duduk-duduk Iya. lagi.